Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Untuk pagi hari ini siapa yang hadir? Dede mana Dede? Sakit. Oke, ada lagi? Ini masuk ada? Khawatir Itu apa aja ini? Khawatir ibu. Kamu tadi banyak. Oke, silakan duduk. Kerja. Oke, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ada yang lagi tidak enak badan? Ibu, Ibu lagi priang. Udah siap ya tapi ya belajar hari ini ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Sebelumnya masih ingat ya kemarin kita belajar apa? Himpunan. Oke, masih ingat gimana itu himpunan? Ya. Oke. Sebelum kita masuk untuk mengingatkan himpunan itu apa, kita perlu ketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian itu bisa menyajikan relasi dengan tepat. Nah, untuk mengingat-ingat kembali materi sebelumnya, ini ada video boleh ditonton bersama. Di hari kemerdekaan, SD Gajah Kita akan mengadakan pementasan tari sama. Agar tarian lebih rapi, dipilih anak yang memiliki tinggi badan hampir sama, yaitu di antara 141 dan 145 cm. Dalam matematika, ukuran anak yang memiliki tinggi badan di antara 141 dan 145 cm disebut dengan himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Apa contohnya bukan himpunan? Kumpulan atau ecatin atau partai bukan termasuk himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ukuran cantik dan pandai dari tiap orang akan berbeda-beda. Kembali ke himpunan, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jika ukuran anak yang memiliki tinggi badan di antara 141 dan 145 cm ini sama sebagai himpunan A, maka anggota atau elemen dari himpunan A adalah Febri, Cita, dan Emma. Banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan 3. Sedangkan Ari, Dina, dan Kira bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan A. Oke, udah mulai teringatkan kembali ya himpunan itu seperti apa. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan dari relasi ini untuk dipelajari gitu kan? Misal nih kalian lagi di kantin gitu, terus ada daftar makanan itu sama daftar makanan sama daftar harganya itu yang pertama itu di Somalia itu 3.000-an, terus di Cok itu 2.000, terus puding itu 3.000, terus bakso bakar itu 2.000, sedangkan waktu itu 1.000. Nah, kalian tuh mau menghubungkan antara menjadi beberapa kelompok gitu dari
himpunan gitu agak caranya. Oke, udah selesai belum? Dikit lagi. Oke, udah selesai semuanya? Ya. Oke, kalau sudah selesai, satu kelompok boleh mempresentasikan hasilnya ke depan. Siapa yang mau maju? Oke, silakan maju kelompok dua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk yang masalah 1 itu, berdasarkan masalah di atas, tuliskan hubungan yang dapat dibentuk. Nah, jawabannya itu, Agung dan Budi itu memesan menu internet ditambah telur dengan harga Rp23.000 per orang. Nah, Bill dan Raffi memesan menu milur dan nugget dengan harga Rp17.000 per orang. Nah, Jaki dan Dito itu memesan menu Indomie spesial ditambah nugget dengan harga Rp29.000 per orang. Yang selanjutnya, buatlah kelompok dalam bentuk himpunan dari masalah 1 tersebut. Jawab. Misalkan himpunan A merupakan nama pelanggan, himpunan B merupakan menu yang bisa, dan himpunan C merupakan pengeluaran setiap orang. Maka A himpunan Agung, Nabil, Raffi, Zaki, Buji, dan Dito. B himpunan B itu internet plus telur, milur plus nugget, Indomie spesial plus nugget. Himpunan C itu 17.000, 23.000, dan 29.000. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang telah kalian berikan sebelumnya. 1. Sajikan relasi dalam bentuk pasangan berurut antara himpunan A dan himpunan C. Maka jawabannya yaitu yang pertama ada Agung dan 23.000, Buji 23.000, Dito 29.000, Nabil 17.000, Raffi 17.000, dan Zaki 29.000. 2. Sajikan relasi dalam bentuk diagram panah untuk himpunan A dan C. Jadi himpunannya di sini ada himpunan A dan C. Dengan Agung itu 23.000, Buji 23.000, Dito 29.000, Zaki 29.000, Nabil 17.000, dan Raffi 17.000. Sajikan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Nah, di sini ada gambar. Bentuknya seperti ini. Oke, lanjut masalah yang kedua. Pada suatu pameran seni di sekolah, siswa kelas 8 nanti minta Ibu Rata untuk menampilkan lukisan karyanya untuk dinilai. Di antara 4 siswa tersebut melukis gambar yang berbeda-beda. Siswa tersebut adalah Aris, Tina, Ratna, dan Jenny. Aris melukis pantai dan pemandangan, Tina itu melukis bunga dan pemandangan, Ratna itu melukis binatang dan pahlawan, sedangkan Jenny itu hanya melukis binatang. Masalah di atas itu dapat dinyatakan dalam bentuk relasi. Coba diskusikan dengan kelompok bagaimana cara menyatakan permasalahan di atas dengan diagram kartesius. Untuk menyatakan permasalahan di atas dengan diagram kartesius, langkah pertama yang diambil yaitu menuliskan hubungan antara dua himpunan. Aris itu pantai sama pemandangan, Nina itu bunga sama pemandangan, Ratna itu binatang sama pahlawan, Jenny itu binatang.
Ekspresinya dari manfaat di atas tadi terdapat dua buah himpunan sama dalam himpunan siswa 8A. Misalkan kita sebut sebagai himpunan R. Anggota himpunan R adalah ada Haris, Mina, Ratna, dan Jenny. Berarti ditulis seperti ini himpunannya akan sama dengan awal Haris, Mina, Ratna, dan Jenny. Dan himpunan yang kedua adalah himpunan lukisan. Misalkan kita sebut sebagai himpunan S. Anggota himpunan S adalah pantai, pemandangan, binatang, pahlawan, dan bunga. Tulisannya seperti ini, S sama dengan awal pantai, pemandangan, binatang, pahlawan, dan bunga. Hubungan kedua himpunan tersebut dapat digambarkan dalam diagram Cartesius. Anggota-anggotanya himpunan R berada di sumbu datar, anggota S berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan R berisi dengan anggota himpunan S dinyatakan dengan titik atau nokta. Berikut menunjukkan diagram Cartesius dari relasi melukis dari permasalahan di atas. Berikut betapa hasil diagram. Jadi kesimpulannya berdasarkan informasi yang sudah mengetahui. Kesimpulannya adalah relasi adalah hubungan antara anggota dari dua himpunan. Relasi dapat disajikan dalam bentuk pasangan urutan diagram mana ataupun diagram Cartesius. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.